مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatannya dalam forum yang luar biasa. Sebenarnya saya ini tidak siapa-siapa ya dalam forum ini. Soalnya di sini ada banyak ustadz seperti Ustadz Yuli dan yang lain-lain. Ya, di sini saya hanya ingin sharing karena waktu ngaji ini lebih panjang ya, karena yang dibaca adalah surat Al-Kahfi. Kalau surat Yasin mungkin lebih pendek barangkali. Tapi kalau Al-Kahfi luar biasa ini. Ya, Alhamdulillah. Pak Imam. Jadi untuk kegiatan ini untuk surat-surat yang kita baca cukup bervariasi. Jadi selain Yasin dan Tahlil, ada surat Al-Kahfi dan surat-surat yang lain yang disunahkan, Pak Imam. Iya, luar biasa. Ya luar biasa. Saya beri apresiasi yang sangat-sangat luar biasa karena ini kalau bisa menjadi contoh ya, percontohan bagi jurusan ataupun prodi-prodi yang lain. Selama ini kalau yang di TI ini baru kajian secara umum saja dan awalnya dulu juga per minggu. Baik, mungkin karena beberapa waktu yang tidak panjang, saya ingin sharing tentang tadabbur dari surat Al-Asr. Karena ini pendek waktunya, saya sesuaikan. Jadi dengan ayat ataupun surat Al-Asr. Kita tahu bersama bahwasanya surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hakikat dari nama surat Wal 'Asr ini ada beberapa aspek bahasan. Ketika kita menyebut surat Al-Asr itu kalau terbersit di dalam pikiran kita, Al-Asr itu adalah waktu asar. Ya Bapak Ibu ya. Tapi hakikat asar itu sendiri secara bahasa itu sebenarnya dari kata, kalau kita yang bisa mengenali atau mengetahui bahasa Arab, kata asir itu sebenarnya adalah jus Bapak Ibu. Asir, kalau orang Arab menyebutkan jus mangga, itu berarti asir mangga. Kalau menyebutkan jus apa biasanya yang populer sekarang ini, jus apa saja Bapak Ibu biasanya? Umpamanya jus durian. Jus apa Bu Tara? Jus durian. Jus durian. Asir Abu Syauk ya. Asir Abu Syauk ya. Jadi kata asir sebenarnya adalah perasan. Kenapa dikatakan dengan sebutan asri atau al-asr atau asir? Karena di mana kata ini, asrun ini adalah di mana orang ketika sudah memeras peluh keringatnya setelah bekerja seharian penuh. Jadi dari pagi Bapak Ibu kan sudah kerja nih, masuk jam 7:30 sampai jam berapa Bapak Ibu biasa pulang? 3:30 ya barangkali ya, atau jam 4 lah. Nah, asar ini yaitu waktu ketika sudah diperasnya keringat manusia setelah bekerja selama 1 harian. Oleh karena itulah disebut waktu asar itu identik dengan waktu yang menjelang manusia sudah masuk masa setelah diperas keringatnya itu tadi. Sehingga kata al-asr itu adalah kata yang menunjukkan waktu sholat asar itu juga. Jadi asal katanya adalah waktu di mana orang itu sudah diperas keringatnya, sudah bekerja seharian penuh, dan juga di mana waktu masuk sholat asar. Kita masuk kepada kata wal asri. Kata wal asri, setiap
kata yang diawali dengan wa tidak selalu berarti dan. Apalagi di awal kata, seperti kita biasanya orang kalau bersumpah, itu biasanya kalau kita mengatakan demi Allah, itu apa? Kita nyebutkan kalau bahasa Arabnya. Wallah, wallahi, ya kan? Wallahi atau apa gitu. Nah, ini adalah bentuk dari sumpah yang disebutkan oleh Allah. Nah, perbedaannya apa? Manusia sumpah dan Allah yang bersumpah sangat jauh perbedaannya. Kalau manusia hanya dibolehkan bersumpah hanya kepada zat yang dianggap atau yang diagungkan. Maka tentunya sumpah-sumpah manusia harus berlandaskan hal yang diagungkan oleh manusia, terutama yaitu Allah. Maka kita biasa bersumpah dengan wallahi. Ya, kondisi orang bersumpah ini adalah kondisi di mana seseorang biasanya dalam kondisi yang sangat-sangat genting, sangat penting, sangat mendesak sekali. Umpamanya orang ketika dituduh oleh orang lain, padahal dia sudah melakukan perbuatan baik, terus kemudian dituduh, ada orang-orang yang lain mengatakan, Anda ini berbuat perilaku yang tidak ayai orang lain, apa yang dia ucapkan? Karena dengan desakan yang banyak orang tadi, pasti dia akan mengucapkan apa? Sumpah. Ya, dengan ucapan sumpah untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan ini adalah benar adanya, adalah sesuatu yang benar. Maka demikian Allah dengan menyebutkan wal asri, ini menunjukkan bahwasanya aspek yang disebutkan oleh sumpahnya oleh Allah ini adalah suatu yang luar biasa. Hakikatnya sumpah Allah sangat banyak sekali ya. Di antaranya ada walail, wasyams ya. Terus wadduha ya. Di sini juga wal asri. Ini menunjukkan berarti aspek yang dijadikan sumpah Allah adalah merupakan aspek yang sangat luar biasa yang harus dicermati oleh setiap manusia. Dikarenakan apa? Pasti ada apa-apanya. Ya, umpamanya asar disebutkan sebagai sumpahnya Allah. Ini karena apa? Nah, ternyata waktu di mana manusia, waktu masa lelahnya itu ya waktu asar ini sehingga menjadikan sumpahnya Allah. Atau di dalam keterangan yang lain disebutkan bahwasanya asar ini juga salah satu dari waktu sholatul wusta. Hafidhu ala sholawat was sholatil wusta. Ya, ini adalah sholat yang harus dijaga. Karena apa? Sholatul wusta ini posisinya adalah di tengah-tengah, di mana orang banyak melalaikan. Ketika orang itu duhur, mungkin orang ridi dalam melakukan sholat karena sudah dalam kondisi saat bekerja, terus kemudian ada jeda untuk istirahatnya. Tetapi ketika asar, ya antara sholat duhur terus kemudian masuk asar, asar ini kebanyakan orang sudah asik dalam bekerjanya sehingga lantas ketika masuk waktu yang sudah habis, ketika ia lalai, maka ia langsung pulang gitu aja kan, sehingga asarnya terlewatkan. Nah, ini menjadi aspek kenapa harus dijadikan perhatian, mengapa asar itu menjadi faktor yang perlu dijadikan sumpah di sini. Nah, ini mengenai penamaan. Jadi penamaan surat ini ada al-asr, ya, atau disebut dengan wal asr. Sedangkan tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini memang secara spesifik tidak ada hadis yang menjelaskan tentang kronologis kenapa surat Al-Asr ini diturunkan. Cuman ada beberapa riwayat tetapi dhaif sehingga saya tidak ungkapkan di sini tentang kisah Musailamatul Kadzab ya, yang mengolok-olokkan kelompok lain ya sehingga turun ayat ini. Tapi itu hadisnya dhaif. Terus mengenai keutamaan ya atau kekhususan bagi surat Al-Asr ini, apakah ada keutamaannya sehingga kita sering ketika kita waktu duduk di sekolah dasar itu biasanya di akhir waktu mau pulang sekolah biasanya suka membaca surat Al-Asr ya Bapak Ibu ya.
Yeah. Mungkin yang SD dulu itu sangat familiar ketika mau pulang, wal asri innal insana lafi khusrin ya. Nah, ini ternyata memang ada kaitannya sebenarnya. Kenapa Al-Asr ini dibaca? Ternyata ya di antara surat-surat ini ya memang ada beberapa keutamaan ya. Secara khusus memang tidak ada menyebutkan ya, kecuali ada beberapa asar. Tahu ya Bapak Ibu perbedaan antara hadis dan asar ya. Kalau hadis perkataan Nabi, perkataan atau perbuatan Nabi kan. Tapi kalau asar apa Bapak Ibu? Mungkin pasti banyak tahu ini. Apalagi kalau yang ngajar Ustadz Yuli ini pasti sudah familiar orang-orangnya. Ya, kalau hadis kan perkataan perbuatan Nabi. Kalau asar itu adalah perkataan atau perbuatan sahabat ataupun tabiin. Nah, itu bedanya. Sehingga apa yang disampaikan di sini ini adanya asar yang menyatakan keutamaan surat Al-Asr ini. Ya, seperti umpamanya ada surat-surat yang khusus dibaca dan ada keutamaannya seperti surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kan ada keutamaannya ya. Bapak Ibu di dalam hadis disebutkan Iqra'u Zahrawaini fa innahu syafi ataupun yakunu al-gumam yaumal qiyamah. Bacalah surat Zahrawain. Zahrawain itu surat Al-Baqarah sama Al-Imran. Barang siapa yang membacanya, maka ia nanti akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan pada hari akhir nanti. Itu salah satu contoh dari keutamaan surat-surat. Ada surat yang lain, seperti kita biasanya diminta untuk membaca surat 3 kul, ya kan? Kul huwallahu ahad, ya. Terus kul a'udzu birabbil falaq, terus kul a'udzu birabbin nas. Itu sering dibaca ketika apa Bapak Ibu? Biasanya mungkin sebelum tidur atau setelah sholat, ya kan? Kalau Al-Kahfi ini juga demikian juga, ada keutamaan dibacanya, ada waktu yang terbaik dibacanya yaitu hari atau malam Jumat atau hari Jumat, ya kan? Ya. Nah, maka di dalam surat Al-Asr ini ada beberapa pernyataan, tapi ini adalah bukan hadis sekali lagi, tetapi asar. Ya, asar tadi mengatakan bahwasanya dari riwayat Imam Tobroni, karena rojulani min ashabin nabi idza iltaqa la yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar wal asri. Jadi memang dahulu pada masa Nabi, ini asar ya yang mengatakan adalah sahabat. Ya. Dulu pada masa Nabi tidak ada seorang pun dari sahabat ketika dia bertemu satu dengan yang lain, ya, lantas ia berpisah kecuali dia setelah membaca wal asri. Nah, dari asar inilah ya sehingga apa? Kenapa ketika setiap ada pertemuan ataupun majelis itu disunnahkan membaca wal asri ini. Ini karena ada asarnya tadi ya. Jadi ada dalil yang bersumber dari sahabat Nabi yang mengatakan tadi bahwasanya kana rajulani min ashabin nabi idza iltaqa la yaftariqu hatta yaqra ahaduhuma 'alal akhar wal asri. Summa yusallima ahaduhuma 'alal akhar. Terus kemudian barulah mereka bersalam-salaman satu sama yang lain baru berpisah. Ya. Dan juga ada sebuah hadis yang ini merupakan hadis yang sahih. Kalau tadi dari asar ya, yang kenapa kok dijadikan wal asr atau surat al asr ini adalah sebagai patokan ketika kita di majelis, ketika SD dulu kenapa kok harus dibaca? Ya ini karena mungkin mereka mengikuti asar ini. Tapi ada sebuah hadis yang sahih yang dari riwayat Ahmad ya. Wala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam majalasa qaumun majlisan fatafarraqu min ghairi dzikrin illa tafarraqu ala misli jifati himarin. Nah, ini menarik ini. Inilah yang kemudian lantas kenapa
ketika setiap ada perkumpulan ataupun pertemuan antar kita, ini Bapak Ibu saya tanya, ketika kita mengadakan pertemuan, entah itu pertemuan yang sifatnya legal, artinya sifatnya formal ataupun tidak formal, biasa nggak kita mengucapkan atau mengingat Allah dalam pertemuan itu? Sering nggak? Nah, umpamanya saja orang yang berbisnis, umpamanya ya, orang berbisnis, deal dengan pernyataan satu dengan yang lain dengan sebuah perjanjian, umpamanya. Nah, itu biasanya kita sempat nggak untuk mengingat Allah saat itu? Ya, atau hanya setelah deal ya wes mari bubar gitu aja. Nah, ini ada hadis ini yang menarik ini. Ini ada hadis yang mengatakan majalasa qaumun majlisan fatafarraqu min ghairi dzikrin, jika ada seseorang kelompok kaum yang hadir dalam suatu majelis atau pertemuan, terus kemudian mereka berpisah tanpa menzikir atau menyebutkan zikir atau asma Allah atau mengingat Allah, illa tafarraqu ala misli jifati himarin, maka mereka tidak berpisah kecuali akan meninggalkan bangkai dari binatang yang namanya keledai. Wah, kita bayangkan kalau kita pertemuan, umpamanya contoh pertemuan perkuliahan ini yang formal ini ya. Untungnya kita sudah membuat peraturan bahwasanya dalam setiap pertemuan mengadakan ngaji di awal pertemuan. Wah, udah luar biasa itu. Ya, terutama pada pertemuan-pertemuan yang sifatnya tidak formal, ya. Maka itulah pentingnya kenapa ketika dalam sebuah pertemuan kita disunahkan untuk berdoa di akhir pertemuan itu dengan ucapan apa? Biasanya kafaratul majelis kan? Iya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Apa doanya Bapak Ibu? Kafaratul majelis itu. Allahumma sholli alaih. Kalau Pak Yuli pengennya singkat aja. Ya. Allahumma sholli alaih. Itu udah selesai ya. Makanya dalam setiap majelis itu sehingga disunnahkan kita untuk berdoa kafaratul majelis itu. Yang doanya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah kenapa hal ini menjadi sunnah. Dikarenakan memang itu tadi, apakah kita rela dalam sebuah pertemuan sehingga dalam pertemuan itu kalau kita tidak mengingat Allah, tidak ada zikir, tidak menyebutkan asma Allah, ya, maka pertemuannya seperti kita meninggalkan bangkai keledai, ya, bangkai keledai. Mending kalau keledai ataupun yang ditinggalkan itu makanan yang enak gitu kan enak ya. Umpamanya kumpul-kumpul ada makanannya sih mending ya gitu. Nah ini wis kumpul-kumpul nggak ada apa-apanya terus meninggalkan bangkai keledai lagi. Ya, inilah kenapa kemudian kita disunahkan untuk ya setiap awal pertemuan baik di awal majelis itu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini paling utama sebenarnya. Baik dibacakan ayat Al-Qur'an ataupun kalau tidak sempat apapun maka di akhir dari pertemuan itu kita membaca kafaratul majelis tadi. Nah, ini adalah hadis dari riwayat Ahmad ya. Yang ini menguatkan bahwasanya kita ketika dalam pertemuan itu hendaknya ada aspek yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Ya. Kalau dalam sebuah pertemuan umpamanya ya, kita mungkin kalau memang formal tentunya sudah bisa kita atasi ya dengan cara membaca ayat Al-Qur'an ya kan. Ya, ataupun yang lainnya ya. Maka kalau tidak sempat ya itu tadi mungkin dengan sholawat ya, itu paling simpel kalau itu. Tapi lebih baiknya dengan cara salam, itu paling simpelnya. Kalau seandainya majelisnya yang tidak resmi, pertemuannya bercakap-cakap sebentar, mungkin bisa dengan ucapan salam. Oke, terus kemudian tentang isi kandungan ayat ini memang dalam surat ini, dalam surat Al-Asr ini memang meliputi dua
dua ancaman, yaitu antara kebinasaan semua manusia yang nanti dibagi menjadi dua aspek, yaitu antara orang-orang yang untung dan orang-orang yang rugi. Terus kemudian dari sisi makiyah dan madaniyah, Bapak Ibu sudah paham ya makiyah madaniyah ya. Ini pengertian makiyah dan madaniyah beda tentunya dalam bahasan ketika kita dulu dengan sekarang. Kalau saya katakan Al-Asr ini makiyah, berarti apa Bapak Ibu? Surat makiyah berarti apa? Surat yang turun di Mekah atau sebelum hijrah. Nah, ya. Jadi makiyah adalah surat yang memang turun sebelum Rasulullah hijrah. Ya, kalau surat Madaniyah itu memang surat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Jadi pengertiannya bukan tempatnya yang dijadikan patokan untuk dinamakan makiyah atau Madaniyah, tetapi yang dijadikan patokan adalah waktunya. Maka surat Al-Asr ketika turun sebelum Rasulullah hijrah, maka berarti dia adalah makiyah. Maka aspek-aspek surat makiyah memang mempunyai ciri-ciri yang sangat-sangat kita kenali ya. Ciri-cirinya biasanya ayatnya yang pendek. Yang kedua biasanya mengingatkan tentang tauhid ya. Sedangkan tentang penerapan hukum-hukum syariah ini baru pada fase setelah Rasulullah hijrah. Nah, ini yang membedakan antara makiyah dan madaniyah itu. Oke, kita lanjutkan berikutnya tentang kandungan global ya. Kandungan global surat Al-Asr ini meskipun surat ini pendek, tetapi sangat luas cakupannya. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu menyatakan bahwasanya lau tadabbarun nas hadhi surah lawasi'athum. Kalau seandainya manusia itu bertadabbur, memikirkan, memahami surat ini, ya, maka sudah selesai semuanya. Artinya sudah mencakup semuanya. Jadi surat-surat yang lain itu mungkin dianggap selesai dengan adanya satu surat ini. Padahal jumlah surat dalam Al-Quran ada berapa Bapak Ibu? Ada 114. Ya, 114. Tapi Imam Syafi'i mengatakan lau tadabbarun nas hadhihi surah lawasi'athum. Kalau seandainya manusia itu semuanya memahami, meyakini, mendalami surat ini, sudah mencukupi itu semuanya, yaitu tanpa surat-surat yang sudah cukup, karena ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Maka dalam kandungan surat ini manusia dibagi menjadi dua tadi ya. Yang pertama innal insana lafi khusrin. Ya, yang pertama wal asri tadi ya. Demi masa atau demi waktu. Yang pertama wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kondisi yang merugi. Ya. Kata-kata inna memang menunjukkan sesungguhnya. Terus kemudian kata insan ya. Kata insan ini mempunyai aspek kenapa kok tidak anas? Ya, karena insan itu cenderung mempunyai aspek lupa. Maka disebutkan seperti man nasya, ya, orang yang lupa, sehingga disebutkan dalam Indonesianya menjadi manusia. Nah, ada yang mengidentifikasi seperti itu. Man nasya yaitu manusia, ya, atau orang yang terkadang lupa. Maka ada pepatah yang mengatakan ya Pak Yul itu yang mengatakan bahwasanya manusia itu tempatnya salah. Ya, al insanu makanul khata' wan nisyan. Iya, manusia itu tempatnya salah dan juga khilaf. Sehingga itulah aspek kenapa di sini disebutkan wal asri innal insan. Kalau tidak ada lupa, mungkin tidak disebutkan dengan sumpah ini supaya manusia itu agar selalu ingat, maka disebutkan karena aspek kelupaannya tadi. Innal insan. Terus kemudian lafi khusrin. Kata la di sini adalah menunjukkan bahwa benar-benar hakikatnya, bahwasanya benar-benar manusia itu sesungguhnya benar-benar. Jadi sudah ada kata
taukid dengan inna, terus ditambah lagi dengan tambahan la yang menguatkan kata taukid tadi, yang artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar, ya, lafi, fi ini artinya di dalam. Jadi fi itu diibaratkan seperti, nah, seperti umpamanya lafi khusrin. Kenapa kok tidak langsung aja disebutkan innal insana la khusrin atau la khusrun, ya. Kenapa kok disebutkan fi di dalamnya? Jadi ibarat umpamanya benda kalau dimasukkan dalam saku, ya, kalau benda itu dimasukkan dalam saku, itu bendanya gelesep, tidak ada satupun benda bekas sisanya yang muncul. Jadi artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar semuanya tidak terkecuali, tidak tersisa sedikit pun, itu masuk ke dalam kerugian semuanya. Ya, maka ini peringatan bagi kita semua. Hakikat manusia itu sebenarnya, ya, kalau dengan kesadaran, ya, atau kalau seandainya dia tidak lalai, ya, maka sesungguhnya dia itu dalam kerugian, khusrun, lafi khusrin disebutkan di sini, bahwasanya tenggelam dalam kerugian. Kemudian dalam ayat berikutnya ini baru aspek orang-orang yang tidak rugi. Kalau tadi disebutkan sesungguhnya manusia semuanya, insana, ya, insana lafi khusrin, dalam kerugian. Kecuali apa? Ya, illal ladzina amanu. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Kapan sih manusia itu tidak masuk kategori rugi, ya kan? Maka ini jawabannya ada 4 aspek. Yang pertama, illal ladzina amanu, yaitu kecuali orang yang beriman. Ya. Maka orang yang beriman ini harus dibarengi dengan yang namanya ilmu, ya kan? Kalau iman tanpa ilmu, kira-kira tahu nggak iman itu apa? Ya, maka tidak bisa kita ketahui dengan utuh. Maka perlu adanya ilmu. Maka illal ladzina amanu di sini itu iman itu tidak bisa benar kalau enggak dengan cara mendapatkan dengan ilmu. Maka ilmu apa yang bisa membantu di sini? Ya, ilmu apapun sebenarnya bisa mendukung orang itu untuk beriman, ya kan? Mungkin dari ilmu umum pun, ilmu sains pun, maka dia bisa mendapatkan bukti-bukti bahwasanya Allah pencipta alam semesta ini menjadi orang yang beriman. Namun demikian, orang yang bisa mengantarkan kepada keimanan yang sebenarnya terutama adalah ilmu agama, ya. Jadi aspek ilmu apapun terutama ilmu agama. Oleh karena itu ketika anak-anak ketika usia sekolah dasar, ya, itu yang perlu ditanamkan selain uswah hasanah, ya, selain contoh yang baik, maka dia harus ditanamkan keimanan sejak dini, ya. Karena apa? Karena ketika mengenal adanya alam semesta, kalau tidak dikenalkan dengan siapa penciptanya, maka keimanannya akan nggak kuat, tidak kuat fondasinya, ya. Maka disinilah bahwasanya orang-orang yang tidak termasuk rugi adalah satu orang yang beriman, illal ladzina amanu. Yang kedua, wa amilus sholihat, ya. Yang kedua adalah orang yang setelah mempunyai iman dan mempunyai ilmu, maka dia harus bisa mengamalkan, ya. Maka kalau orang yang mempunyai ilmu tanpa diamalkan, ya, apa kira-kira? Ada pepatah bahasa Arab yang mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau tanpa diamalkan ibarat pohon tanpa apa, Bapak Ibu? Tanpa ada buahnya, ya kan? Jadi hakikat daripada iman kemudian adanya ilmu yang menguatkan iman tadi, maka buahnya adalah dari bentuk amal ini. Maka ketika kita mengkaji sesuatu, umpamanya mengkaji saat ini kita membahas tentang aspek wal asri, jangan dianggap ini hanya sebagai wacana saja. Yang penting tahu gitu toh.
setelah selesai pengajian wis bubar, ya nggak diamalkan ilmu-ilmunya. Tadi seperti umpamanya ketika setiap pertemuan harus ada zikir, ya kan? Terus kemudian orang yang tidak rugi adalah orang yang menguatkan imannya atau belajar melalui iman ataupun menguatkan iman melalui ilmunya, baru kemudian amal. Nah, jangan juga terbalik, orang yang hanya mempunyai ilmu saja, ya, umpamanya dia sudah S1, terus kemudian S2, terus apalagi sekarang sudah S3, terus ada Pak Profesor, ya, di sini juga ada Pak Profesor ini ya, Pak Agung ya. Ya, ini kita tidak hanya menguatkan keilmuan saja, tetapi juga harus ada bentuk amal prakteknya. Bahkan sahabat-sahabat Nabi, kalau kita ketahui bagaimana mereka menghafal Al-Quran, itu tidak seperti orang menghafal cara sekarang loh Bapak Ibu. Orang dulu para sahabat itu mereka tidak menambah hafalan itu sebelum mengamalkannya. Kita bayangkan, kalau mereka menghafal surat Al-Baqarah yang jumlahnya sampai 2,5 juz, itu kira-kira 200 sekian ayat, itu dihafalkan itu sampai berbulan-bulan. Dikarenakan apa? Mereka menambah 5 ayat dan tidak menambah sebelum diamalkan. Nah, ini menunjukkan atas keseriusan mereka dalam mengamalkan yang namanya amal ilmu tadi. Jadi ilmu ketika sudah diterima, maka harus diamalkan. Jadi jangan hanya sekedar sebagai wacana saja dalam menerima sebuah informasi, tetapi harus diamalkan. Ini yang lebih penting lagi. Terus yang ketiga, siapa yang tidak merugi? Yang pertama tadi orang yang beriman, ya, dengan ilmunya. Yang kedua yaitu orang yang mengamalkan imannya tadi, ya. Yang ketiga yaitu berdakwah, ya. Watawasau bil haqqi. Watawasau bil haqqi, maka saling menyampaikan kebenaran. Ini artinya apa? Peduli dengan orang yang ada di sekelilingnya. Ya, watawasau bil haqqi. Maka kita tidak boleh kalau seandainya ingin selamat untuk diri kita sendiri saja, nggak usah ngajak orang-orang lain. Ya wis sing salah jarno salah umpamanya, kan gitu. Ini tidak benar. Jadi yang benar ya harus kita ajak semuanya untuk berbuat kebaikan itu. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan keberkahan. Ya. Yang pertama kita ajak siapa untuk berdakwah ini? Ya jelas dari diri kita sendiri. Ya, dari kita sendiri, kemudian keluarga kita. Ya, karena dalam ayat disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, artinya didik ataupun lindungi dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari api neraka, baru mengajak orang lain. Ya, maka tawasau bil haqqi ini adalah hal yang menjadi aspek yang penting dalam berdakwah itu. Cuman pada aspek tawasau bil haq ini kan ada perintah bahwasanya kita diminta untuk mengamalkan ilmu, itu kan ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, kan itu ya. Amar ma'ruf kan memerintahkan kebaikan. Orang kalau memerintahkan kebaikan mudah. Kalau kita mengajak kebaikan mudah, tetapi ketika nahi mungkar atau mencegah perbuatan kemungkaran, ini aspeknya luar biasa. Akan ada terjadi konfrontasi dari orang yang kita ajak ataupun kita cegah dari perbuatan mungkarnya itu. Maka seorang yang berdakwah, ya, tidak cukup hanya mengajak kebaikan-kebaikan lantas membiarkan seluruh aspek-aspek yang tidak sesuai dengan agama, itu masih belum sempurna dakwahnya. Maka orang yang berdakwah sempurna mengajak kebaikan iya dan juga mencegah perbuatan mungkar. Nah, perbuatan mungkar ini yang bisa dilewatkan melalui apa? Yang pertama yaitu melalui lisan, ya, ataupun dengan perbuatan atau orang yang kuasa. Ya, kalau tidak maka dengan cara yang paling lemah, yaitu ada full iman, yaitu dengan berdoa atau mendoakan. Ya.
Nah, ini adalah aspek-aspek cara berdakwah. Yaitu kalau seandainya orang yang mempunyai kebijakan, maka kenapa seorang pemimpin itu sangat-sangat mempunyai pengaruh yang luar biasa dari yang dipimpinnya dan mempunyai tanggung jawab yang luar biasa dan pahalanya juga demikian. Maka bahkan Rasulullah melalui hadisnya mengatakan bahwasanya sab'atun yudilluhumullahu yauma la dilla illa dillu. Itu yang pertama disebutkan adalah imamun adil. Nanti pada hari di mana hari tidak ada naungan kecuali orang yang hanya diberi khusus oleh Allah, itu ada 7 golongan kan. Salah satunya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Karena pemimpin adil inilah yang memberi kebijakan sehingga orang itu bisa berjalan di jalan yang benar. Kalau orang pemimpinnya tidak adil, ya, apalagi condong kepada kelompok tertentu, nah ini menjadi ancaman. Jangan pada hari kiamat nanti, maka itulah dakwah ini tidak berhenti pada hanya seorang pemimpin saja, tetapi setiap individu kita harus berdakwah karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan, yang ia sampaikan. Jadi dakwah ini tidak hanya tawasau bil haq, ya, tidak hanya menyampaikan kebenaran, tetapi juga nahi mungkarnya ini juga demikian, mencegah perbuatan kemungkaran. Nah itu tadi cuman aspek timbal baliknya kita harus mempunyai persiapan, ya, harus sabar tadi. Makanya di akhir ayat ini watawasau bis sabri, ya. Wa minus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Inilah karena aspek dakwah itu tidak hanya mengajak ataupun menyampaikan kebaikan, tetapi mencegah perbuatan mungkar. Terkadang orang langsung melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang yang mengajak. Ya, inilah kita harus mempunyai sikap sabar itu. Ya, jadi ini ya mungkin secara singkat saja saya hanya menyampaikan tentang bagaimana surat Al-Asr ini dan juga cakupannya secara global. Hakikatnya adalah surat Al-Asr ini mengingatkan kita agar memanfaatkan waktu. Karena hakikat manusia seluruhnya ini akan masuk kategori rugi jika tidak melakukan 4 aspek tadi. Yang pertama adalah iman dengan cara ilmu tadi, ya. Yang kedua yaitu mengamalkan dari ilmu tadi, mengamalkan ilmu dan iman yang kita dapatkan tadi. Yang ketiga yaitu harus selalu menjalankan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka ketika kita menghadapi mahasiswa, tidak cukup hanya mengajak kebaikan, tapi ketika ada anak-anak yang perbuatannya menyalahi aturan, harus kita berani mengingatkan. Karena membiarkan seseorang dalam perbuatan buruk, sama saja kita mendapatkan dosa dari apa yang kita lihat kalau kita diamkan. Ya. Yang keempat, yaitu kita harus mempunyai sikap sabar terhadap apa yang nanti diberikan timbal balik pada apa yang kita sampaikan kepada mereka. Ya, mungkin itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Karena mengingat waktu ya sudah jam 9 ini, saya kembalikan lagi kepada Pak Agus. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Imamuddin. Sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa menjadi pengetahuan sebagai pengingat, dan yang penting mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ya apa istilahnya isi dari surat Al-Asr tadi bisa kita mulai praktekkan dan bisa kita amalkan. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara. Dan sebagai penutup,